Ya, perkenalkan saya Gisel Mutaram dari Teknik Industri Angkatan 22. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan terkait soal pada goal programming di mata kuliah penelitian operasional 2. Yang mungkin di sini saya akan mencoba mengerjakan satu soal dan beberapa cara penyelesaiannya. Mungkin perlu kita tahu dulu teman-teman bahwa goal programming ini merupakan perluasan dari model linear programming yang tujuannya digunakan untuk menganalisis dan membuat solusi persoalan yang melibatkan banyak tujuan sehingga diperoleh alternatif yang optimal. Nah, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke contoh soalnya. Di sini kita bisa lihat bahwa soalnya adalah sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk yang berbeda, yaitu X1 dan X2, sedangkan produk tersebut dikerjakan melalui dua proses pengerjaan yang berbeda, yaitu proses 1 dan juga proses 2. Proses 1 menghasilkan 5 unit produk X1 dan 6 unit produk X2, sedangkan proses 2 menghasilkan 1 unit produk X1 dan 2 unit produk X2. Kapasitas maksimum pada proses 1 dan proses 2 adalah 60 dan 16. Dan dalam persoalan ini, pengusaha menetapkan 4 macam sasaran, yaitu yang pertama kapasitas yang tersedia pada proses 1 dan proses 2 dimanfaatkan secara maksimum, dan produksi X1 paling sedikit 10 unit, produksi X2 paling sedikit 6 unit. Sehingga bisa kita tentukan variabel keputusan, batasan, dan juga model goal programmingnya. Pertama, variabel keputusan yaitu X1 dan X2, yaitu jumlah produk X1 yang diproduksi X2 jumlah produk X2 yang diproduksi. Kemudian batasannya, karena tadi kita sudah mengetahui dari persoalan ini, kita sudah mendapatkan data bahwa pada proses 1 itu menghasilkan 5 unit produk X1 dan 6 unit produk X2, dan pada proses 2 menghasilkan 1 unit produk X1 dan menghasilkan 1 unit produk X1 dan 2 unit produk X2, maka kita bisa menetapkan bahwa batasan yang pertama yaitu adalah 5X1 ditambah 6X2, yaitu pada proses 1. Dan kita tahu juga bahwa pada proses 1 kapasitas maksimumnya adalah 60. Kemudian lanjut di batasan yang kedua, kita bisa lihat bahwa proses 2 menghasilkan 1 unit produk X1 dan 2 unit produk X2. Jadi kita bisa tulis X1 ditambah 2X2 dengan kapasitas maksimum proses 2 itu adalah 16. Dan ditambah juga dengan dua macam sasaran yang sudah ditetapkan tadi, yaitu pada produksi X1 itu paling sedikit adalah 10 unit dan pada X2 adalah 6 unit. Nah, setelah kita menetapkan variabel keputusan dan batasannya, maka selanjutnya bisa kita tuliskan model goal programmingnya, yaitu min E1 D1 ditambah DB1 ditambah P2 DA2 tambah DB2 ditambah P3 DB3 tambah P4 DB4. Cara pertama 5X1 tambah 6X2 ditambah dengan penyimpangan di bawah sasaran dan juga di atas sasaran, yaitu DB1 dikurang DA1 sama dengan kapasitas maksnya 60 yang proses 2, yaitu X1 ditambah 2X2 ditambah DB2 dikurang DA2 sama dengan 16, kapasitas maksnya 16. Kemudian batasan yang ketiga proses 3, yaitu X1 ditambah DB3, yaitu produksi X1 paling sedikit 10. Kemudian yang terakhir X2 ditambah DB4 sama dengan 6. Dan X1, X2
DA2, DB2, DB3, DB4, DB5. Ya. Mungkin ini untuk variabel keputusan, batasan, dan model goal programming dari persoalan goal programming di sini. Selanjutnya kita akan teruskan ke tabel awal simplex dan juga iterasi yang pertama. Iterasi yang 0. Oke, kemudian setelah kita menyelesaikan fungsi tujuan, batasan, dan model goal programming pada sebelumnya, kita lanjut ke tabel awal simplex dan juga iterasi yang ke 0. Nah, dari tabel awal simplex kita sebenarnya ketahui bahwa CJ ini adalah koefisien fungsi tujuan untuk setiap variabel, sedangkan ZZ adalah nilai total laba yang hilang atau dilepaskan jika suatu variabel non basis dimasukkan ke dalam solusi. Nah, kita tahu dari persoalan tadi bahwa batasannya adalah pada batasan pertama dan batasan kedua itu sudah didapatkan nilainya, yaitu 5 pada X1 dan 6 pada X2 di DB1, kemudian di DB2 X1 nya sebesar 2, X2 nya sebesar 2 juga. Untuk terus lanjut masuk ke nilai-nilai selanjutnya. Nah, sampai di DA1, DB1, DA2, DB2, DB3 dan DB4. Nah, cara untuk menghitung ZZ-nya, kita pada setiap kolom variabel non basic itu kita kalikan koefisien CI dari setiap variabel dengan nilai pada baris yang ada. Seperti contohnya 1 dikali 5, 1 dikali 1, 1 kali 1, 1 kali 0, kemudian kita jumlahkan hasilnya. Jadi misal karena ini sudah dikali, kita tambahkan hasilnya adalah 7, dan begitu seterusnya sampai di DB4. 1. Ini untuk totalnya 92. Kemudian untuk perhitungan di CJ dan ZZ kita kurangi dari CJ sampai di hasil ZZ yang sudah kita dapatkan tadi. Sembilan min 9, 1 kurang 1, 1 kurang min 1, 1 kurang 1, 0, 1 kurang 1, 2, 1 kurang 1, 0, 1 kurang 0. Nah, ini adalah hasil dari tabel awal simplex. Oke, setelah kita sudah mendapatkan hasil data pada tabel awal simplex tadi, maka kita bisa lanjutkan ke perhitungan iterasi di iterasi yang ke 0. Karena kita sudah mendapatkan dari tabel awal simplex itu hasil perhitungan ZJ-nya, maka kita bisa langsung lagi kembali menghitung di perhitungan CJ dikurang ZZ. Nah, hasil data dari CJ ini kita didapatkan dari tabel awal simplex yang baris pertama ini, kemudian kita kurangkan dengan hasil ZZ yang sudah kita perhitungkan juga. Nah, misal contohnya pada baris X1 di CJ-nya adalah 0, kemudian hasil ZZ-nya adalah 5, maka 0 kurang 5 hasilnya adalah min 5. Begitu seterusnya sampai baris di DB4. Misal 0 kurang 6 hasilnya min 6, 1 dikurang min 1 hasilnya 2, dan begitu seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan data pada iterasi 0, kita maka bisa mencari
komponen, yaitu adalah kolom kunci, baris kunci, dan juga angka kunci. Nah, pada kolom kunci kita bisa temukan dengan melihat hasil koefisien dengan bilangan negatif yang terbesar. Nah, hasil bilangan negatif yang terbesar itu ada pada kolom X2, yaitu ada pada min 6. Mungkin kita bisa lingkari aja. Nah, di baris variabel X2 ini adalah kolom kunci. Karena kita menemukan bilangan koefisien dengan negatif yang terbesar itu ada pada min 6. Nah, setelah kita sudah mendapatkan kolom kunci, maka kita bisa menemukan lagi baris kunci dengan menghitung bilangan yang terkecil dari BI dibagi kolom kunci yang sudah kita dapatkan tadi. Misal di BI ini kita cari 60 dibagi dengan 6. Kemudian di sini 16 dibagi 2. Di sini 10 dibagi 0. Ini 6 dibagi 1. Hasilnya bilangan yang terkecil ada di baris P4, yaitu hasilnya adalah 6, yang merupakan bilangan yang terkecil dan bisa dipastikan ini adalah baris kuncinya. Kemudian angka kuncinya ada di angka 1. Nah, setelah kita sudah mendapatkan kolom kunci, baris kunci, dan angka kuncinya, maka kita bisa perhitungkan lagi di semua baris pada P4 itu kita bagi dengan 1, karena angka kuncinya ada di angka 1. Nah, di X2 itu kita bisa lihat hasilnya adalah 0, 1, 0, 0, 0, 1, dan juga 6, yaitu di baris kunci ini. Kemudian kita kurangi dengan P1, P2, dan juga P3-nya. Nah, di P1 ini kita kalikan 6 pada baris yang di X2. Misal contohnya di baris P1 itu ada angka 5, 6, min 1, 1, 0, 0, 0, dan juga 60. Kemudian di baris X2-nya kita kalikan dengan angka 6 karena dia berada di baris P1. Misal contohnya 0 dikali 6, 0, kemudian 5 kurang 0, hasilnya tetap 5, dan begitu seterusnya sampai di baris yang terakhir. 0, 1, 1, 0, 6, 24. Nah, ini kenapa ini bisa didapatkan min 6? Karena hasil dari 6 dikali 1 itu adalah 6, kemudian 0 dikurang 6 hasilnya adalah min 6. 6 dikali 6 hasilnya 36, kemudian 60 dikurang 36 hasilnya adalah 24. Berarti ini hasil di baris P1. Kemudian begitu seterusnya juga di baris P2 dan juga baris P3. Ini adalah hasil dari iterasi yang ke-0. Oke, setelah kita selesai melakukan perhitungan pada iterasi yang ke-0, kemudian kita bisa lanjut lagi ke iterasi yang pertama. Dan di sini sebenarnya rumusnya hampir sama ya teman-teman, di iterasi 0 sampai iterasi yang optimal nanti. Yaitu yang pertama kita tentukan lagi kolom kunci, baris kunci, dan angka kuncinya. Balik lagi ke cara kita menentukan kolom kunci, itu kita melihat variabel dengan angka bilangan negatif yang terbesar. Nah, angka bilangan negatif yang terbesar itu ada di min 5 di baris X1. Jadi kita bisa tandai aja di X1 ini adalah merupakan kolom kunci. Terus kolom kunci. Kemudian setelah kita mendapatkan kolom kunci, maka kita bisa melakukan perhitungan untuk mendapatkan baris kuncinya yang sudah kita dapatkan dari kolom kunci tadi. Nah, cara kita mendapatkan baris kuncinya, kita cari lagi perhitungan dari BI ke
baris yang ada di kolom kunci. Nah, misalnya kita tulis 24 dibagi 5, kemudian 4 dibagi 1, 10 dibagi 1, dan 6 dibagi 0. Nah, hasilnya bilangan yang terkecil ada di baris yang kedua, yaitu hasilnya adalah 4. Ini 4 per 5 tetap. Nah, kemudian angka kuncinya berada di angka 1. Nah, setelah kita mendapatkan kolom kunci, baris kunci, dan angka kuncinya, maka bisa kita lakukan lagi bahwa di semua baris yang ada di P2 itu bisa kita bagi dengan angka kunci yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu dibagi dengan 1, yaitu X1 nya di sini di baris yang sudah kita dapatkan tadi, dengan dilakukan perhitungan sesuai dengan baris pada DB1, DB2, DB2 dan juga X2. Ya, caranya sama. Kita misal contoh di sini 5 dikali 1 sama 5, kemudian 5 kurang 5 hasilnya dengan 0. Begitu juga dengan seterusnya sampai di baris yang terakhir. Misal 5 dikali 4 20, kemudian 24 dikurang 20 hasilnya adalah 4. Dan begitu seterusnya sampai di iterasi yang optimal. Ya, sekian. Ya, setelah kita melakukan perhitungan dengan cara yang sama pada iterasi 0 sampai iterasi yang ketiga, maka ini sudah didapatkan iterasi yang optimal berada di iterasi 4, karena pada di hasil CJ dikurang ZZ-nya tidak ada hasil angka negatif yang ada pada iterasi keempat. Maka ini sudah dikatakan iterasi yang optimal. Sekian, terima kasih.